Babun nikah. Wah, nikah. Bab tentang pernikahan. Hari ini kita akan mencoba menyinggung masalah pernikahan. Karena pernikahan itu penting dan banyak berkaitan dengan perempuan. Dan perempuan banyak menjadi korban. Nah, ini sengaja disinggung secara khusus karena tentang pernikahan itu kadang kita menganggap itu syariat yang sangat-sangat wajib, lalu kemudian kadang kita melihat wajib tapi mengelolanya kurang serius. Nah, saya akan sebut pertama an-nikahu fil lughah al-dhamm wal jam'. Nikah itu dalam pengertian bahasa itu disebut dengan dhamm atau al-jam'. Ada dua pendapat ketika ulama mengatakan apa itu nikah. Ada yang mengatakan nikah itu adalah al-aqd. Nah, ini yang kita pegang. Nikah itu dalam bahasa dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sering mendefinisikan nikah itu sebagai al-aqd, sementara Imam Abu Hanifah menyebut al-waqt. Ini punya konsekuensi terhadap hukum. Di dalam mazhab Syafi'i, ini Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan nikah adalah akad, sementara Imam Abu Hanifah menyebut nikah adalah waqt. Karena yang Syafi'i memahami nikah itu adalah akad, maka akad, tahu akad? Akad itu transaksi, ya, transaksi. Kalau dalam jual beli, saya jual, kamu beli, nah itu namanya akad. Atau kalau di dalam nikah ya uzawwijukum wa amkahtukum fulan bin fulan bi, atau siapa bi mahrin bla bla, itu namanya akad. Akad dari dalam mazhab Syafi'i sangat penting posisi akad itu, maka sangat diperhatikan akad itu harus sesuai dengan syariat. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah namanya nikah itu al-waqt, tapi kita nggak akan mengambil pendapat ini karena ini konsekuensinya berbeda. Al-waqt itu namanya senggama, persetubuhan. Ini konsekuensinya ya. Kalau misalkan gini, orang melahirkan anak dari hasil zina, karena nggak ada akad, maka nggak ada punya hubungan dengan bapaknya, karena nggak ada akad. Itu dalam perspektif mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, yang penting itu sudah ada tes DNA, nyambung, lalu kemudian itu disebut ayah biologis. Tapi di mazhab Syafi'i tidak bisa diakui. Makanya bapak biologis dalam mazhab Syafi'i itu boleh menikahi anak biologis kalau lahirnya anak itu tidak melalui sebuah pernikahan yang sah. Karena akad, pentingnya akad itu, maka sangat diperhatikan bagi umat Islam untuk memperhatikan pentingnya akad. Kemarin saya sampaikan salah satu tujuan turunnya syariat itu kan ada apa nanti? Menjaga apa? Menjaga keturunan. Kan itu ya tujuan syariat. Kan itu ya. Ada 5 ya. Ada 5 tujuan adanya syariat. Islam itu ada itu untuk apa? Kita ingat saja, salah satunya adalah agama, nyawa, harta, keturunan. Nah, keturunan itu menjadi salah satu yang diperhatikan. Makanya ada syariat nikah. Nikah itu ada karena untuk menjaga kesucian keturunan. Makanya orang yang berzina
itu dosanya besar. Perintah Allah mengatakan apa? Larangan Allah wala pernah dengar enggak? Taqrabuz zina. Kan itu ya? Jangan kalian dekati zina. Dekati aja nggak boleh. Apalagi sampai megang-megang. Megang-megang nggak boleh. Apalagi sampai keruntulan. Nah, gitu. Oh dekati aja nggak boleh, apalagi keruntulan kan gitu. Jadi bahasa Allah itu maha pemalu. Jadi nggak bilang jangan kamu pacaran, enggak. Terlalu kalau jangan kamu apa ya namanya itu nempel-nempelan, enggak. Malu. Allahnya bilang wala taqrabuz zina. Itu saking malunya Allah maka menggunakan redaksi yang paling halus. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, jadi kalau Rasul ditanya ma akbaru dzam atau ma akbaru dzunub, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu tahu? Mencarikan saingan Allah. Kita biasa nyembah Allah disandingkan dengan uang. Lalu kita nyembah uang. Itu sama. Kalau dulu namanya berhala, Lata, Uzza, Manata. Kalau sekarang itu setara dengan berhala itu uang. Karena kita sering rela mengorbankan sesuatu demi uang. Kadang kita rela mengorbankan badan kita demi itu syirik. Perkataan apa namanya? Syirik di zaman modern. Karena jabatan, karena kursi, jabatan ya, itu setara dengan syirku billah. Sampai rela mengorbankan nyawa, harta benda untuk sesuatu selain Allah. Maka itu sama saja dengan wujud syirik kepada Allah. Ma'adzamul dzam. Apa dosa yang terbesar? Pertama adalah asyirku billah. Wa ma'aidun. Dan apalagi? Yang kedua adalah qatlul walad khaufan lil miskin. Khaufan membunuh anak karena takut miskin. Membunuh anak karena takut punya anak banyak terus nggak bisa ngumpanin, disembelihin satu-satu. Itu tuh namanya membunuh anak takut miskin. Itu sama saja dengan nggak percaya sama Allah. Allah itu menjamin setiap kali nyawa yang lahir ke muka bumi dijamin. Wong gajah yang nggak pernah sekolah saja nggak pernah terjadi gajah kurus, tetap gemuk kan? Itu nggak pernah sekolah. Pokoknya jalan-jalan gemuk. Masa kita takut sama kemiskinan? Burung yang nggak pernah sekolah juga, nggak pernah kerja, nggak punya ijazah, ya keliling, nggak ada namanya burung mati karena kelaparan. Yang ada itu burung mati ketika disangkarin lalu kelaparan, tapi ketika dilepas nggak ada cerita yang kelaparan. Kucing itu nggak pernah kelaparan, yang ada kucing ketabrak motor atau kelindes mobil, nggak ada. Karena bahkan Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Cacing saja yang nggak punya kaki hidup sejahtera dan bahagia. Cacing bahagia hidupnya. Nggak pernah kita mendengar keluhan cacing, kelaparan. Nah. Makanya kalau sampai kita itu membunuh anak-anak kita karena alasan takut makan, takut nggak bisa makan, goblok sekali. Untuk apa nih kepalain? Akan begitu. Nah yang ketiga, termasuk ketiga adalah az-zina. Ya, termasuk dosa besar. Yang ketiga, level 3 adalah zina. Maka hati-hati, hati-hati betul. Setan itu pintar, setan itu.
selalu memberikan, tapi memang kita kerjanya menyalahkan setan sih, padahal kita yang salah gitu. Setan disalahkan. Kalau laki-laki nih sudah nutup mata gitu. Wah cuek, lihat mukanya, wah menghindari godaan wanita. Gua nengok, melihat pantatnya, Mas setan itu memberikan hiasan yang indah ke pantatnya. Buana. Itu setan, karena setan itu kan sebetulnya itu cerdik sekali. Potensi sudah ada. Potensi nakalnya, potensi jahatnya kita itu ada. Jadi kita sudah berusaha menghindar, tetap aja dia akan memberikan hiasan-hiasan yang seolah-olah itu kemudian menjadi indah. Saya nggak tahu kalau bayangan perempuan terhadap laki-laki itu apa yang menjadi nambah tertarik itu apa? Ya, masa lihat pantat kan enggak oke. Kan nggak mungkin. Kalau perempuan itu memang hiasan dari muka, badan, pantat kan hiasan semua. Makanya sering dikatakan perempuan itulah sumber godaan setan. Karena bukan sumber godaan itu di sini. Sudah ada di sini semua. Setan cuma nambahin aja potensi itu. Saya nggak tahu kalau laki-laki itu apa. Duit. Melihat dompetnya ya, matanya wah ini tebel. Padahal itu bukan koran itu. Itu contoh. Zina termasuk dosa besar. Makanya larangan zina itu karena untuk melindungi ini dilarang. Ya. Dilarang itu karena untuk menjaga kesucian keturunan. Manusia itu suci dan harus dijaga kesucian. Makanya hati-hati kalau punya potensi. Jadi kita itu punya potensi dioptimalkan. Jadi semua manusia punya bibit-bibit keburukan. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan apakah keburukan itu akan tumbuh berkembang atau tidak. Misalnya potensi pacaran. Saya juga pacaran ya, kan begitu. Itu udah bibit. Nah, ketika ngobrol itu setan itu godaannya kuat sekali. Wah itu. Makanya sekali kita namanya berkholwat nggak ada orang, nah itu udah setannya itu tangan maju begitu. Makanya kalau mau pacaran, mau cari pasangan baru yang belum punya pasangan ya bareng-barengan saja, proyek bareng. Biar setannya enggak ini. Itu kalau setan juga itu ya. Nah, ini pertama. Jadi sekali lagi sesuatu yang bertentangan kok bisa menciderai keturunan dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, maka itu pasti diharamkan atau hukumnya itu mesti minimal dimakruhkan kalau ada kecenderungan menciderai keturunan, ya entah zina, entah sejenisnya ya. Nah, oke. Ini pernikahan. Nah, yang terpenting setelah kemudian kita memahami ini ada namanya arkan, rukun nikah. Sebenarnya ada 4. Pertama adalah para yang berpihak, calon suami dan istri. Nah, yang kedua akad, yang ketiga saksi, yang keempat wali. Nah, 4 hal secara fikih pernikahan harus ada ini. Tanpa ini batal. Tanpa ini ketika terjadi maka disebut, kalau batal berarti kalau terjadi tidak sah. Kalau tidak sah tetap ketemu berarti zina. Orang misalkan nikah nggak pakai saksi tapi ada akad, atau nikah nggak pakai wali meskipun ada akad, itu dianggap tidak sah nikahnya ketika tetap ngumpul masuk dalam kategori zina. Jadi kalau nggak ada ini salah satunya tidak sah, kecuali misalkan khusus untuk wali ya. Wali itu hanya untuk yang masih gadis, tapi kalau yang janda
itu boleh tidak pakai wali. Pakai wali boleh, nggak boleh pakai wali, nggak pakai wali juga boleh. Nah, ini makanya ini tidak boleh sembarangan. Bahkan terkait dengan saksi, saksi itu harus adil. Ini yang sering bermasalah ini, sering sembarang nih. Saksi kok pernah bermaksiat, misalkan minum-minuman dan belum bertaubat, nggak sah jadi saksi. Meskipun dia RT, RW, Pak Lurah. Kalau dia pernah bermaksiat, ini yang sering sembarangan, karena kita sering ngambil saksi dari pejabat. Apa namanya? Aparat. Aparat mabuk-mabukan nggak sah. Kalau masih bermaksiat, karena saksi harus adil. Makanya nanti kalau punya anak, lalu kemudian mau menentukan saksi, rapatkan betul. Kalau aparat, pastikan aparat itu kalau pernah maksiat sudah bertaubat. Jadi tidak pernah berbuat dosa. Nggak boleh kalau pernah dosa besar ya. Misalkan pernah zina, apalagi belum taubat, nggak boleh. Ini yang sering sembarangan gitu. Pokoknya saksi yang paling ada. Nah, yang kelima ini yang menjadi perdebatan. Yang kelima ini yang menjadi perdebatan. Ada firman Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ada di Quran itu, aku telah mengambil ya perjanjian antara kalian dengan perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha. Di antara laki-laki dan hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan suami istri, ketika sudah memenuhi dan mengikuti proses ini, maka muncullah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Maka ketika sudah ada perjanjian kuat, jangan main-main ini. Bahkan ulama nih, pendapat yang kelima mewajibkan dalam konteks Indonesia misalkan mewajibkan pencatatan, ya, mewajibkan pencatatan. Jadi di pasal misalkan ya, di pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu disebutkan setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan. Ini yang kemudian ini apa? Menerjemahkan makna mitsaqan ghalidha. Maka kalau sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak masuk dalam definisi mitsaqan ghalidha, dalam arti tidak disebut sebagai sebuah perkawinan. Maka perkawinan itu harus dicatatkan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau dicatatkan itu punya konsekuensi hukum. Kompilasi hukum Islam pasal 6 juga. Ini rujukan kita di Indonesia ya. Indonesia itu disebut negara Islam karena meskipun nyebutnya negara Pancasila, tapi sebenarnya disebut negara Islam karena dalam perkawinan saja sudah ada undang-undang perkawinan yang rujukannya Al-Quran. Sudah punya kompilasi hukum Islam yang rujukannya juga hukum Islam dan melibatkan para ulama-ulama besar ketika membincang. Nah, misalkan menafsirkan mitsaqan ghalidha itu di dalam wujud pencatatan. Maka kalau perkawinan tidak dicatatkan itu tidak sah. Kalau tidak sah sama dengan zina. Nah, ini para ulama Indonesia sepakat. Ya, ulama-ulama Indonesia sepakat perkawinan harus dicatat. Untuk apa? Nah, sekarang kita ambil manfaatnya. Pertama secara redaksi ada firman begini. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ada perintah di Quran itu faktubu. Maka tulislah. Apa itu faktubu? Maka tulislah. Masalah hutang piutang saja. Kan ayat yang saya baca ini, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang, tulis. Tulis. Yang punya hutang tulis.
Karena kalau nggak ditulis suka kecenderungan bukan lupa. Sebenarnya ingat apa namanya itu, menghindari. Apa saya sudah bayar, padahal belum bayar, tapi bilangnya sudah. Itu kecenderungan kita semua. Saya juga begitu kalau punya utang, pura-pura lupa. Kamu saya udah bayar, yang benar. Nanti kalau ini ada catatannya, baru yakin, padahal awalnya niatnya nggak mau bayar. Maka perintah Allah, masalah hutang piutang saja diwajibkan, diperintahkan untuk mencatat. Apalagi masalah nyawa. Nikah itu kan nyawa. Nyawa Anda sebagai istri, nyawa anak sebagai istri. Kenapa? Kalau nikah ada catatannya, ada buku nikahnya, bisa nuntut ke pengadilan jika suami misalkan selingkuh. Bukan. Kalau terlalu ekstrim, jangan itu dulu. Misalkan suami meninggalkan bukan selingkuh, pokoknya meninggalkan. Padahal hukum Indonesia suami wajib menafkahi anak dan istri. Kalau punya harta suaminya bisa dipakai untuk biaya hidup. Itu boleh. Anda misalkan suami dolim, Anda boleh mencuri. Kalau suami kalau baik-baik ke jangan. Kalau suami baik tiap bulan ngasih ngasih uang belanja, uang dandan, uang ke salon, uang jalan-jalan, baik sekali. Kok mencuri, dosa Anda, dosa. Tapi kalau nggak pernah ngasih nafkah, ditinggal terus, lalu di dompetnya suatu saat ditinggal, itu boleh boleh itu boleh. Kalau suami baik jangan, karena akan kena dosa. Nah, itu bukti. Nanti dulu satu-satu. Itu bukti. Itu satu. Yang kedua, ketika kan gini, di dalam hidup bersama ada namanya harta musyarakah, atau dalam bahasa Indonesia disebut harta gono gini. Itu orang ketika cerai hidup itu dibagi rata penghasilan yang didapat selama mulai hidup bersama, itu bisa dibagi dua. Ya, misalkan sudah selama hidup bersama udah beli TV, beli kulkas, beli motor, beli mobil, lalu cerai, itu boleh dibagi bersama. Itu kalau nggak bagi, kita boleh nuntut ke pengadilan. Jadi adanya pencatatan itu bisa dipakai untuk nuntut. Rumahnya diambil. Kan gitu ya. Bukti itu. Tapi kalau tidak ada ini, maka siap-siap perempuan akan menjadi korban. Anak-anaknya menjadi korban. Tidak bisa menuntut nafkah. Kalau cerai nggak bisa minta hartanya, diusir-usir saja. Kita kalau ke pengadilan juga nggak akan digubris. Kalau nggak punya suratnya pencatatan itu. Itu kalau nikah di bawah tangan katanya nggak dapat apa-apa. Ya memang begitu. Tinggal saja. Makanya Anda kalau misalkan suatu ketika dikasih janji manis, gombalan, apa namanya? Ngibul, jangan didengar. Memang laki-laki itu paling pinter ngibul. Nah, anehnya perempuan itu paling senang digombalin, dikibul, ya kan? Wah, kamu cantik sekali loh, padahal kalau di belakang tapi digombalin begitu senangnya, masya Allah. Kan begitu. Memang itu sesuatu yang saya nggak tahu itu mungkin fitrah kan ya. Dan pengennya dipuji kan gitu. Tapi ya itulah, bahkan kalau misalkan suaminya nggak muji,
wah ini suami saya nggak sayang ya, muji, sudah dandan rapi-rapi nggak dipuji, kan begitu. Ya itu lucunya kita. Maka hati-hati ya. Pokoknya rumusnya kalau digombalin, yang terutama di luar, kalau suami kita terima saja, bahagia. Tapi kalau di luar itu jangan. Itu pasti ada maunya. Mesti ada maunya. Karena laki-laki itu adalah raja gombal. Itu serius itu. Ya ada yang memanfaatkan atau tidak. Saya kan tidak memanfaatkan itu untuk gombalin orang lain. Ada yang itu potensi. Maka hati-hati. Karena sekali kita tertarik, maka setan langsung hayu, udah terus. Karena potensi sudah. Jadi sekali lagi, ini ingat nih, ini penting ini undang-undang. Kita harus meyakini, ini bagian ijtihad ulama kita yang kemudian dititipkan ke negara. Ulama-ulama kita, ini yang saya ingat yang bahas itu adalah dulu rektor IIKI Ibrahim Hussein, almarhum, yang bahas ini. Lalu kemudian dosen PTII Bu Huzaimah Tahiduyang sudah almarhum, profesor doktor, dan beliau ilmuwan dan kiai-kiai yang keren. Lalu ulama-ulama perguruan tinggi se-Indonesia itu berkumpul, bahkan termasuk Kiai Aliyafi, ya, Mbah Sahal, Kiai Sal Mahfud, yang tergabung di terlibat dalam penyusunan ini. Undang-undang pertanian sama, dan ini adalah titipan ulama yang peduli terhadap nasib perempuan yang harus dilindungi, maka dititipkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Maka ini menjadi fatwa, menjadi ijtihad yang mau tidak mau menjadi rukun yang ke-5 dari 4 rukun. 4 rukun itu rukunnya menurut fikih, lalu 5 itu rukun versi ulama Indonesia. Karena itu sudah menjadi produk ulama, maka menjadi wajib. Maka orang kalau perempuan atau seseorang nikah tanpa pencatatan nikah, tanpa bukti ini, maka sama dengan zina. Tidak sah. Tidak sah perkawinan. Potensi menyakiti perempuan, ibu dan anaknya itu tinggi. Maka hati-hati. Jadi kalau misalkan Anda ridho di madu misalkan, ya, bilang aja, Pak, itu belum dikasih apa namanya? Kasih resminya. Urus segera dokumen resminya. Wah, ini istri baik banget loh. Biar halal daripada zina. Kan begitu ya. Nah, ini yang sering dimainkan oleh ulama-ulama yang jarang ngaji. Ini yang sering jualan apa namanya? Ayo ke saya saja, nggak apa-apa. Lalu ada namanya nikah versi agama, nikah versi negara. Nggak ada kayak gitu tuh. Yang ada ya versi agama toh. Nah, versi agama di Indonesia sudah mengakomodir pencatatan. Iya, paham ya? Karena negara kita itu sudah negara Islam, meskipun telah mencatatkan. Ini penting. Biar selamat semua. Kan pengen kan kita kumpul pada keluarga besar kita itu. Kita kumpul dengan anak kita, dengan suami kita di surga, ya. Ingat ini saja. Jadi kalau misalkan ada yang merasa punya suaminya sudah nambah begitu ya, bilangin aja, udah Pak, resmiin aja daripada zina. Itu istrinya keren banget. Istrinya keren banget. Insya Allah masuk surga. Itu namanya surga yang tidak diharapkan. Jadi gitu ya. Jadi terjemahan ulama Indonesia ketika membaca perintah tentang pencatatan untuk utang piutang, urusan harta aja dicatat, apalagi urusannya nyawa. Dalam usul fikih namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi namanya. Kayak gini, di Quran itu ada gini. Larangan membentak orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian membentak, mengatakan saja,
nggak boleh di Quran. Allah itu luar biasa. Janganlah kalian mengatakan aja nggak boleh, apalagi sampai mama nih, udah bentak, haram. Apalagi sampai dendam, apalagi sampai mukul, apalagi sampai menyakiti. Larangannya itu dosanya lebih besar daripada kata itu disebut dengan qiyas aula. Maka ada cerita kiai marah ustadznya karena dia mukul atau gampar santrinya, pok gitu. Lalu jangan mukul, lalu besok nendang. Loh kemarin kan dilarang mukul. Itu namanya ustadz bodoh. Jadi yang kecil saja sudah dilarang, apalagi yang sama tadi ini wala taqrabuz zina, mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Yang orang tua tadi berkata saja dilarang, apalagi sampai membentak, memukul, menyakiti. Masya Allah. Itu kalau kata Rasul itu rohma angfi rajulin la yadkhulul jannah wa huwa ma'awar. Celaka orang-orang yang tidak bisa masuk surga padahal kuncinya ada di depan meja, di atas meja. Padahal kuncinya ada di tangannya, ada di depannya, yaitu bersama orang tua. Jadi orang tua itu kunci masuk surga, paling jalan masuk surga paling cepat, paling mudah, paling gampang. Pokoknya bebas hisab. Itu maka kata Rasul, rahma anfu rajulin la yadkhul jannah wa huwa ma'a walidayhi. Mahir orang tua masih hidup di depan mata kok nggak bisa masuk surga. Ya Allah, ruginya. Kalau masih punya bapak ibu, rawat yang benar. Walaupun orang tua itu cerewet, biarin. Ya akhirnya cari gantinya. Maksudnya ya ada jalur-jalur lain lah. Mendoakan dan lain sebagainya. Jadi maka tadi kok dari situ ya. Wala takul lahuma ufin. Bertutur katalah yang baik terhadap orang tua. Oke, jadi ini yang penting yang perlu kita pahami bersama. Ya, dari rukun nikah itu 5. Pokoknya jangan tergoda lalu tanpa ini. Nih ada yang nikah nggak pakai surat apa? Ada nggak di sini? Buku nikah ya? Buku nikah. Ada nggak? Kalau nggak ada, segera urus. Nggak sah. Urus. Punya itu kan? Oh ya beda lagi. Kalau nggak ada pencatatan berarti di bawah tangan. Kalau kata Di bawah tangan, ya. Berarti Nggak sah. Jadi ini lagi-lagi ini pendapat ulama Indonesia ya. Ulama Indonesia yang sudah dititipkan ke negara dalam rangka apa? Menjaga kita sebagai perempuan yang sering menjadi korban. Ulama kita itu keren-keren. Menjaga kita kaum perempuan dan anak yang sering jadi korban. Karena berkaitan dengan nyawa, maka wajib ingat yang kemarin menjaga nyawa saya keturunan. Agama ketika sudah terindikasi ini menjaga nyawa, menjaga keturunan, maka pasti produk hukumnya menjadi wajib. Ya. Kalau yang bertentangan menjadi haram. Nah, tadi ini dihukumi menjadi wajib karena tujuan akhir menjaga nyawa, di samping menjaga keturunan. Pokoknya 5 ini Anda hafal saja, ingat gampang sekali. Kalau otak kita bekerja, lalu kok kemudian setiap kali atas nama agama, kok bertentangan dengan agama itu sendiri, bertentangan menjaga nyawa, bertentangan menjaga keturunan, bertentangan menjaga harta, bertentangan menjaga akal, mesti haram. Contoh nih yang tergabung di NII, tahu NII? Negara Islam Indonesia. Sebutnya Negara Islam Indonesia. Yang itu yang Panji Gumilang
yang Azzaitun, dia kan punya cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Lalu sebagian santri-santrinya ketika pulang atau anak buahnya ketika ditugaskan mencari uang, pertama yang dilakukan dia boleh mengambil harta benda orang tuanya. Laptop hilang, komputer hilang, TV hilang, atau ada uang di lemari sudah diambil, ada sertifikat tanah dijual. Itu teman-teman di NII begitu. Kenapa? Karena untuk biaya pendirian negara Islam. Ingat, 5 hal ini menjaga harta. Kalau otak kita benar, waras, ini mesti salah. Walaupun ayat yang dikumpulkan itu segepok, dia pakai ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum dan seterusnya. Berkorbanlah kalian dengan harta. Tapi kalau kemudian sampai mengambil harta orang tuanya, ini mesti salah. Ini mesti salah. Ya, gampangnya begitu. 5 hal yang itu menjadi pokoknya kalau bertentangan dengan itu mesti salah. Nah, sama dengan sebaliknya, kalau mendukung itu mesti benar. Contoh ini, ketika ulama memasukkan rukun kelima pencatatan, untuk apa? Menjaga nyawa dan juga keturunan, maka itu pasti benar. Maka menjadi wajib. Nah, sekarang itu tadi yang saya ulang tadi, ada ulama yang ada ustadz ya. Kalau kiai biasanya masih ada ulama atau ustadz yang mengatakan ada nikah versi negara, nikah versi negara. Nggak ada. Jangan ikut itu. Pokoknya kalau mau nikah ya ujungnya pencatatan. Setelah ini harus dicatatkan. Karena negara sudah niat melindungi kita. Masa kita nggak mau dilindungi? Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya putra putri yang juga kelihatan calonnya itu orang punya, orang kaya, lalu menawarkan, nggak usah dicatat, ini aja, diam-diam aja atau di bawah tangan, haram nggak sah, ya nggak sah. Jadi Anda jangan dukung itu. Saya nggak setuju, harus resmi, gitu, harus begitu, harus untuk apa? Menjaga nasib dan nyawa anak. Kalau Anda kok menyerahkan begitu saja, namanya Anda sama saja dengan menceburkan dia ke jurang. Kan begitu, ya. Ini penting ini. Jadi ingat pasalnya, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan atau pasal 6 kompilasi hukum Islam. Ini yang dijadikan landasan operasional KUA dan juga pengadilan agama. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau Anda sudah tahu ini dan punya anggota keluarga yang begitu nikah di bawah tangan, informasikan, minta segera urus. Ada namanya isbat nikah. Ada namanya di pengadilan itu namanya isbat nikah, penetapan ulang nikah lagi, ya, nikah lagi karena apa? Dianggap ya antisipasi juga. Kalau sudah fikirnya mazhab negara, maka perlu diisbat, tetapkan lagi, nanti akan nikah ulang. Dan ini dianggap sebagai pintu taubat. Kalau sudah isbat nikah dianggap sebagai pintu taubat. Nah, kalau sudah pintu taubat bisa diampuni. Maka tadi 3 dosa besar dari musyrik, membunuh, kemudian zina. Ini kita bisa diampuni dosanya kalau kita taubat. Kecuali syirik, menyembah Tuhan selain Allah atau menduakan Allah, kecuali yang 2 ke bawah itu bisa diampuni. Asal tobatnya namanya taubatan nasuha. Sebenarnya tidak diampuni, tapi ditutupi. Asa ayyukaffiru ankum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian yang serius. Asa ayyukaffiru ankum dzunubakum. Jadi semoga Allah menutupi, bukan diampuni, menutupi. Yang penting kan ditutupi.
Jadi ini yang kemudian para ulama itu menjelaskan maksudnya apa sih menutupi. Kalau sudah taubat serius, lalu jangan keluar-keluar membuka aib Anda. Misalkan nih pernah minum minuman, lalu ketika ngobrol dengan teman, saya dulu pernah mabuk, malah keluar-keluar begitu, itu namanya membuka aib, nggak diampuni. Wong kalau taubat yang benar itu taubatan nasuha, lalu kemudian menutupi, jangan sampai bercerita sama orang, karena itu aib, ya. Karena semoga Allah nanti di akhirat menutupi, tidak diungkap, tidak ditanyakan oleh malaikat. Nanti kan bahaya kalau ditanya, kamu dulu gitu-gituan sama orang lain gimana? Bahaya, ketahuan sama malaikat. Semoga ditutup, nggak ditanyakan. Berarti nggak boleh sebut-sebut. Nggak usah disebut, namanya taubat. Itu namanya taubat. Kan kesalahan. Tahu itu salah, itu dianggap aib. Jangan dicatat, jangan diungkapkan. Maka Rasul itu berkali-kali mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kita sebagai teman tahu nih, tetangganya, temannya punya aib, jangan kemudian kita obrolin, itu loh punya selingkuhan, itu loh suka pacaran di sana. Wah, sudah kan begitu. Itu namanya kita sebagai teman tahu ada aib lalu dikeluar-keluarkan. Makanya nggak boleh. Kalau kita sebagai orang yang baik, punya teman yang punya aib, jangan sekali-kali diceritakan aib itu. Mudah-mudahan kalau kita sudah sampai mati menutupi aib itu, insya Allah aib yang di kita akan ditutupi oleh Allah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kemana-mana buka aib, waduh, udah bahaya itu. Kan kita kadang seneng ya melihat orang itu terungkap aibnya, seneng banget, bahagia. Itu namanya kita sedang sakit. Kenapa? Karena bahagia orang lain menderita, itu kita sakit. Bukan dia yang sakit, kita ya. Jadi dalilnya itu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Anda kalau misalkan orang lain mau mencoba membuka aib, udah cukup sampai di Anda, cukup di saya aja, jangan disambungkan lagi ke yang lain, cukup sampai di kita, biar tidak lebih meluas. Nah, itulah yang tadi termasuk dosa besar tadi, 2, 3 dan seterusnya. Setelah taubat itu Allah mudah-mudahan di situ disebut asa ayyukafiru ankum. Semoga Allah menutupi, bukan mengampuni. Kalau mengampuni kan dihapus, tapi ditutupi. Kalau ditutupi, mudah-mudahan nanti pas malaikat memeriksa tidak ketahuan, dilewati aja. Karena sudah ditutupi oleh Allah. Kira-kira begitu. Asal taubatnya taubat nasuha. Jadi ukuran taubat nasuha, pertama meninggalkan, kedua berkomitmen untuk tidak mengulangi. Dua itu ya. Pertama meninggalkan, kedua berkomitmen untuk tidak mengulangi. Itu namanya taubat nasuha. Jangan kayak taubat sambel. Sambel hari makan sambel, kapok, besok ada sambel. Nah, itu namanya taubat sambel. Nah, yang taubat nasuha itu begitu, berkomitmen tidak mengulangi. Nah, ini disebut taubat nasuh yang insya Allah kalau kita punya dosa sebesar itu insya Allah ditutup. Ya. Itu terminologi taubatan. Oke. Ya ini aja. Jadi sekali lagi ingat, nikah adalah misakon goli itu. Misakon goli itu perjanjian yang kokoh. Perjanjian kenapa kokoh? Karena di sini kemudian manusia bisa berkelanjutan kehidupannya. Kalau nggak ada nikah, pernikahan, maka mungkin tidak akan ada anak turun generasi yang melanjutkan kita. Kalau nggak ada nikah, tapi karena ada nikah, maka kemudian diatur, lalu disebut oleh Al-Quran sebagai misakon ghalidho. Tolok ukurnya, penuhi syarat rukunnya. Ini rukunnya, ya 5 penuhi, ini belum syaratnya. Nah,
Nah, syarat yang menjadi penting yang harus Anda ingat sebagai bagian anggota keluarga, salah satunya adalah ketika Rasul mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berbuat baik, menjaga nama baik, menjaga kehormatan rumah tangga. Sebaik-baiknya kalian, itu kata Rasul, khairukum li ahlihi. Ini sudah perkembangan ketika sudah jadi, sudah nikah, maka jaga bangunan misakon holido itu, bangunan rumah tangga itu dengan baik. Jaga kehormatannya, jaga keutuhannya, jaga saya kan kehormatannya lebih lebih umum. Kehormatannya itu ya hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Itu kan gitu ya. Khairukum li ahli. Anda akan menjadi yang terbaik jika satu, punya akhlak, punya relasi, punya hubungan, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, ketika sudah punya anak, kita dijanjikan sebuah surga yang disebut dengan Darul Faroh. Darul Faroh. Ini nama surga. Surga khusus untuk orang-orang yang cinta pada anak-anak, cinta sayang pada anak-anak. Inna fil jannati daron yuqalu laha Darul Faroh. Di surga besar itu ada rumah kecil yang disebut dengan Darul Faroh, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farhasibya. Yang bisa masuk ke sini hanya orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak hanya anak dirinya, tapi juga anak orang lain. Maka di sini orangnya, kalau kita misalkan terbatas nggak punya, ambil anak-anak. Kenapa? Karena ternyata berbicara tentang amal jariah itu bukan anak biologis, tapi anak angkat juga di dalamnya. Makanya kan apa harusnya itu amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila mutawaf. Jika seorang manusia itu mati, amalnya seluruh terputus kecuali 3 hal. Salah satunya waladun solihun yang ulah. Waladun itu anak yang dia bukan hanya biologis. Ya. Kalau biologis namanya ibnun. Yang anak yang dari kita ibnun. Tapi di hadis disebutkan waladun solihun. Bukan anak biologis pun kalau kita memberikan kasih sayang pada dia, dia bisa memberikan kepada kita jariyah. Maka kalau misalkan merasa kurang anak, tambah. Bukan harus dengan melahirkan, tapi tambah anak di luar kita. Ambil yang mungkin bisa jadi anak yatim, bisa jadi anak jalanan, bisa jadikan itu. Karena waladun di sini. Ini potensi bisa apa tadi? Menjadi pengirim royalti ketika kita mati. Saya punya anak 5, kalau soleh semua ya Allah senangnya. Mati itu tinggal menikmati kiriman 5, nanti semuanya punya anak 5 kan 25, wah senang banget. Kan begitu. Nah ini harus begitu. Kalau dari perut kita nggak mampu, cari yang lain. Kan begitu. Cari yang lain, nambah. Karena kita mau ngajar nggak bisa, kan begitu ya. Udah, kita biayai aja. Kalau sekolah kita biayai, kita suruh tinggal di rumah, kan begitu. Jadi waladun bukan hanya anak biologis. Walad itu artinya kasih sayang. Kasih sayang. Jadi produk kasih sayang. Kalau ibnun itu darah, kan hubungan darah. Nah, jadi 2 hal hadis tadi ya. Khairukum li ahli sama Darul Faroh itu adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada anak kecil yang penting sayang pada. Jangan sembarang memarahi anak kecil, kan gitu. Ingat, orang yang sayang memiliki darul, punya potensi untuk masuk Darul Faroh. Demikian. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup?